warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azam Novalia Syifa dari kelas 9B. Saya akan menjelaskan tentang perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah pertukaran barang dan jasa antar negara-negara di seluruh dunia. Berikut adalah rangkuman tentang perdagangan internasional. Definisi perdagangan internasional. Perdagangan internasional ada kegiatan ekonomi yang melibatkan pertukaran barang dan jasa antar negara-negara yang berbeda. Perdagangan internasional dapat membantu meningkatkan pendapatan negara, meningkatkan ketersediaan barang dan jasa di pasar domestik, dan meningkatkan efisien produksi dan distribusi. Manfaat perdagangan internasional yang bukan lain adalah 1. Meningkatkan pendapatan negara. Meningkatkan pendapatan negara adalah perdagangan internasional dapat membantu meningkatkan pendapatan negara melalui ekspor barang dan jasa. Yang kedua, meningkatkan ketersediaan barang dan jasa. Perdagangan internasional dapat membantu meningkatkan ketersediaan barang dan jasa di pasar domestik dengan memungkinkan negara-negara untuk mengimpor barang dan jasa yang tidak tersedia atau langka di dalam negeri. Yang ketiga, meningkatkan efisien produksi dan distribusi. Perdagangan internasional dapat membantu meningkatkan efisien produksi dan distribusi. Produksi dan distribusi dapat dengan memungkinkan negara-negara untuk memanfaatkan keunggulan komparatif mereka dalam produksi dan jasa. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Perdagangan internasional dapat membantu meningkatkan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi dengan memungkinkan negara-negara untuk memanfaatkan sumber daya mereka secara lebih efektif. Faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional ada beberapa. 1. Perbedaan harga dan biaya produksi antar negara. Perbedaan harga dan biaya produksi antar negara dapat mempengaruhi dan perdagangan internasional dengan membuat barang dan jasa dari negara-negara tertentu lebih kompetitif di pasar internasional. Perbedaan permintaan dan penawaran antar negara. Perbedaan permintaan dan penawaran antar negara dapat mempengaruhi perdagangan internasional dengan membuat barang dan jasa lebih tertentu dan lebih banyak dinikmati oleh negara-negara tertentu. Yang ketiga, kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional seperti tarif dan kuota dapat mempengaruhi perdagangan internasional dengan membatasi atau mempromosikan ekspor dan impor barang dan jasa. Kondisi geopolitik dan stabilitas ekonomi. Kondisi geopolitik dan stabilitas ekonomi dapat mempengaruhi perdagangan internasional dengan membuat negara-negara tertentu lebih atau kurang menarik bagi investor dan pedagang internasional. Jenis perdagangan internasional. 1. Ekspor. Ekspor adalah penjualan barang dan jasa ke negara lain. Yang kedua, impor. Impor adalah pembelian barang dan jasa ke negara lain. Yang ketiga, perdagangan bilateral. Perdagangan bilateral adalah perdagangan antara dua negara. Yang keempat adalah perdagangan multilateral. Perdagangan multilateral adalah perdagangan antara beberapa negara, lebih dari 2. Organisasi Perdagangan Internasional. 1. World Trade Organization atau WTO. WTO adalah
organisasi internasional yang mengatur perdagangan global dan menyelesaikan sengketa perdagangan antar negara-negara anggota. Yang kedua, International Chamber of Commerce atau ICC. ICC adalah organisasi yang mewakili kepentingan bisnis dan perdagangan global. Yang ketiga, Organisasi Perdagangan Regional. Organisasi perdagangan regional seperti ASEAN adalah organisasi yang terdiri dari negara-negara dalam satu wilayah yang bertujuan untuk meningkatkan perdagangan dan kerjasama antar negara-negara anggota. Tantangan perdagangan internasional. 1. Persaingan global yang ketat. Seperti apa persaingan global yang ketat? Persaingan global yang ketat yang dapat membuat negara-negara tertentu kesulitan untuk bersaing di pasar global. Yang kedua, kebijakan proteksisme. Kebijakan proteksisme, kebijakan yang dapat membatasi perdagangan internasional dan membuat negara-negara tertentu kesulitan mengakses pasar internasional. Yang ketiga, fluktuasi nilai tukar mata uang. Yang dimaksud fluktuasi nilai tukar mata uang adalah mata uang yang dapat mempengaruhi perdagangan internasional dengan membuat barang dan jasa di negara tertentu lebih kurang kompetitif di pasar internasional. Yang keempat, resiko politik dan ekonomi. Resiko politik dan ekonomi dapat mempengaruhi perdagangan internasional dengan membuat negara-negara tertentu lebih kurang atau menarik bagi investor dan pandangan dan pedagang internasional. Yang kelima, masalah lingkungan. Masalah lingkungan dapat mempengaruhi perdagangan internasional dengan membuat negara-negara tertentu lebih atau kurang menarik bagi investor dan pedagang internasional yang peduli dengan lingkungan. Dengan demikian, perdagangan internasional dapat membawa manfaat besar bagi negara-negara yang terlibat, namun juga memiliki tantangan yang perlu diatasi. Seperti apa tantangan yang perlu diatasi? Oleh karena itu, penting bagi negara untuk bekerja sama dengan mengembangkan kebijakan perdagangan internasional yang adil dan kompetitif. Dampak positif perdagangan internasional. Yang pertama, meningkatkan pendapatan negara melalui ekspor. Yang kedua, meningkatkan ketersediaan barang dan jasa di pasar domestik. Yang ketiga, meningkatkan efisien produksi dan distribusi. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, meningkatkan inovasi dan teknologi. Yang keenam, meningkatkan kerjasama ekonomi antar negara. Dampak negatif perdagangan internasional. Yang pertama, persaingan global yang ketat dan dapat membuat negara-negara tertentu kesulitan bersaing. Yang kedua, kebijakan proteksisme dapat membatasi perdagangan internasional. Yang ketiga, fluktuasi nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi perdagangan internasional. Keempat, risiko politik dan ekonomi dapat mempengaruhi perdagangan internasional. Yang kelima, dapat menyebabkan ketergantungan pada impor dan mengurangi produksi domestik. Yang keenam, dapat menyebabkan dampak lingkungan yang negatif jika tidak diatur. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang perdagangan internasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.